Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang saya hormati, jamaah salat subuh di Masjid Balai Muhammadiyah dan saudara-saudaraku yang saya cintai, yang berbahagia. Yang pertama, marilah kita mengaturkan, menyampaikan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Terlebih nikmat itu berupa nikmat keimanan, nikmat ketakwaan ini. Karena nikmat inilah yang akan menghantarkan kita ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu hadirin yang saya hormati, yang berbahagia, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, yang terpenting lagi bagaimana iman, tauhid, nilai takwa ini ada dalam diri kita sampai hidup kita di dunia nanti finish. Karena percuma saja kalau di awal-awal kita sudah bagus, ya. Di awal-awal manusia sudah takwa, tetapi mendekati kematiannya malah murtad misalnya. Ya. Ini kan amalan yang puluhan tahun dilakukan, ya, tidak ada manfaatnya. Sehingga dengan harapan kalau kita ini senantiasa dalam keadaan iman takwa itu, diharapkan kematian kita diberi kematian yang mudah dan husnul khotimah. Jadi kesibukan kita sehari-hari ini, pagi, siang, sore, malam, itu sebenarnya yang dicari pada akhirnya adalah kematian yang baik, akhir hidup kita yang baik. Baiklah Bapak Ibu, di pagi hari ini kita ingin melihat bagaimana keadaan orang-orang kafir ketika menghadapi sakaratul maut. Dan ini tentu satu contoh yang tidak mengenakkan, satu contoh yang tidak menyenangkan. Ya, mudah-mudahan kita tidak mengalami seperti ini. Yang kita alami yang mudah tadi, yang husnul khotimah tadi. Ya, kita tidak mengalami kematiannya orang kafir. Ketika manusia menghadapi sakaratul maut, keadaannya beraneka ragam. Dan tentu semua tergantung pada amalnya, ya, pada perbuatannya sehari-hari. Maka telah sering saya ingatkan pada diri saya sendiri dan jamaah sekalian, bagaimana menghiasi hidup kita ini dengan perbuatan-perbuatan yang positif,
ya, perbuatan yang baik dengan segala amal soleh, agar nanti pas kita dimatikan Allah diwafatkan Allah dalam kondisi beramal soleh, dalam kondisi yaitu di atas amal soleh. Beraneka ragam kematiannya itu ya. Ada yang di jalan ya, dengan kecelakaan ya. Ada yang kena erupsi Gunung Semeru ya. Ada yang sakit berbaring di rumah sakit, ada yang berbaring di rumah ya, apapun penyebabnya itu ya, bagi orang Islam sebenarnya tidak masalah, tetapi yang bermasalah adalah husnul khotimah apa su'ul khotimah itu yang jadi masalah ya. Nah, saya sampaikan di muka kalau hariannya itu kita rajin beramal soleh ya, termasuk ngaji seperti ini ya, mudah-mudahan pas diwafatkan Allah di atas amal soleh ya, habis baca Quran ya, pas pengajian ya, atau habis qiyamul lail selesai terus wafat, berarti di atas amal soleh. Habis qiyamul lail, wirid, zikir, doa gitu. Kemudian dipundhut, subhanallah gitu. Atau mungkin diberi Allah ganjaran sakit ya, kita diberi kesabaran gitu. Kemudian dipundhut Allah ya, mati dalam keadaan kesabaran dan saat dosa-dosa kita diangkat karena diberi sakit dengan sabar tadi, diterima dengan sabar. Itu beraneka ragam kematiannya. Tetapi mereka yang kelompok-kelompok yang tidak mau tunduk ya kadang dimatikan dalam keadaan pas tidak mau tunduk ya. Pas di sana lagi maksiat mati, pas di sana lagi foya-foya mati ya, itu naudzubillahi min dzalik. Bapak Ibu, Allah berfirman di surat Al-Anfal ayat 50-51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara iyyatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu 'adzabal khariq dzalika bima qaddamat aydikum wa anallaha laisa bidzalamil lil 'abid. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka, dan malaikat berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Berdasarkan ayat tersebut di atas, Allah menjelaskan ya, ini sekiranya engkau ya, jika engkau alamatnya kepada Nabi Muhammad SAW dulu ya. Jika engkau wahai Muhammad menyaksikan, melihat keadaan orang kafir ketika dicabut ruhnya oleh malaikat ya, niscaya engkau akan menyaksikan kejadian yang sangat mengerikan ya, gitu. Ini Bapak Ibu misalnya kelihatan gitu. Ya. Misalnya kita ini bisa melihat ya, bisa melihat malaikat yang mendatangi orang kafir kemudian mau dicabut ruhnya. Wah, kita ini melihat pemandangan yang ngeri sekali. Ngeri sekali. Untung alhamdulillah kita mboten pirsa, panjenengan mboten mirsani, mboten saged ketinggal gitu. Ngerti
kodhok keplindes sepeda motor mawon nggih pletok wis mesake gitu. Kucing nyabrang ketabrak mesake gitu. Niki malaikat rawuh datangi tiang kafir ngeri karo naboki ngantemi gitu. Maka kadang kita jumpai orang-orang yang itu tidak dalam keadaan tunduk dan taat kepada Allah itu. Ada yang bengok-bengok itu berhari-hari gitu. Bengok-bengok berhari-hari, merasakan badannya sakit semua. Disuwuni pirsa anak putune putra wayahe, kenging napa Mbah sing dirasake napa? Jawabane nggih mboten cetha. Pokoke awakku lara kabeh. Bahkan ini bisa jadi ya orang-orang yang masih percaya dengan benda-benda yang punya kekuatan gaib gitu dan tidak sempat bertobat sampai matinya. Bisa jadi itu adalah dimatikan Allah dalam keadaan susah, sehingga berhari-hari mari ya ora, mati ya ora gitu. Keadaan yang sangat sangat menyakitkan, sehingga orang-orang berkata kayak duwe cekelan. Nah, duwe cekelan ya. Matine angel gitu. Kemudian dicarikan orang sana orang sini gitu. Kon ngetokne cekelane, lah sing ngetokne piye mbuh. Nah, ini kadang-kadang memang yang sering saya sampaikan itu kasih sayang orang tua itu sepanjang masa. Ya, kalau anaknya sakit, pripun direngkuh, ya toh, direngkuh supaya mari. Duwene dhisik duwene kebo didolke kebo. Ya. Duwene sawah didolke sawah supaya anake mari. Tetapi kalau orang tua yang sakit, kadang anak-anaknya tidak sabar. Wis kesel sing junjang-junjung neng buri ya, dan sebagainya. Bahkan saya pernah didatangi orang yang saya sendiri tidak kenal. Itu disuruh mendoakan orang tua yang berhari-hari memang istilahnya sentak-sentik gitu. Nafasnya susah. Neng kono anak putune pun melumpuk kabeh. Ustadz ini kula pun ikhlas sedaya anak putu. Ya, tulung didongake. Itu kon ndongake ndang mati berarti ini. Anak putune di rumah sakit pun melumpuk kabeh. Kebak itu. Ya. Kula dikenten rumah sakit. Jane sing ngakon sapa kula yang mboten mudeng, mboten kenal. Kon ndongakne jare anak putune ikhlas kabeh. Berarti kon ndang mati. Astagfirullah. Bapak Ibu yang kami hormati, saudara-saudaraku yang berbahagia. Hal ini disebabkan ketika malaikat mencabut rohnya orang kafir seraya melakukan 3 tindakan. Ada 3 hal yang dilakukan malaikat itu. Yang pertama yaitu dengan memukuli wajahnya. Ya. Yadribuna wujuhahum. Ya. Ana sing ngantemi Mas Wiwit mungkin ya ora patek apa ya, ora patek lara ya. Apa meneh sing gering-gering kuwi nek ngantemi ora patek krasa gitu. Nah ini sing ngantemi malaikat
Kayak mukule nganggo apa? Kayak mukule nganggo apa? Wajahnya dipukuli malaikat. Ya. Kalau kita bisa melihat itu, mungkin kita pingsan apa ora tegel apa radoyan mangan gitu. Sing mukuli malaikat gitu. Yang kedua, memukul belakangnya, bagian belakang juga dipukuli gitu. Wa adbarahum. Ibnu Jarir menceritakan dari Ibnu Abbas, ya, jika orang musyrik berhadapan dengan kaum muslimin maka dihadang dengan pedang, ya. Jika kembali ke belakang maka malaikat memukul dari belakang. Wa adbarahum ada yang menafsirkan dengan pantatnya, jadi wis pokoke nek digabungke tafsiran iki ya geger ya ngantek sak mengisor kabeh dipolo itu. Dipolo karo malaikat. Kejadian ini terjadi pada saat perang Badar, ya. Tetapi ayat ini berlaku kepada semua orang kafir. Ya. Jadi asbabul nuzulnya ayat ini ada terkait dengan apa itu kejadian di perang Badar, di mana kaum muslimin waktu itu ya dalam kondisi lemah, kemudian diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau musuhnya itu maju berhadapan dengan pedang kaum muslimin, musuhnya mundur godo malaikat saka mburi. Nah itu. Nah, orang-orang kafir yang mati ketika perang Badar itu, yaitu matine ngeri itu, maju sabet pedang kaum muslimin, mburi mundur mburi tampani malaikat. Nah, itu. Bahkan dalam riwayat itu saya pernah membaca orang-orang kafir yang berada di perang Badar itu tatu sabetan pedang gitu. Ning sing nyabet ora ketok gitu. Kaum muslimin tidak melakukan, tapi kok tatu jatuh. Nah, itu malaikat yang melakukannya. Terkait ini saya bukakan di surat Al-Imran ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ittaqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bisalasati alafim minal malaikati munzalin. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hada yumtidukum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Al-Imran ayat 123, 24, 25. Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah, ya. Karena jumlah kaum muslimin sedikit sekali, ya. Hanya 300-an itu, 313, tidak lebih dari 320. Ini seperti pasukannya Talut melawan Jalut itu, jumlahnya tidak sampai 320, tetapi jumlah pasukan kafir ribuan itu. Jadi dari segi pasukan kalah, lemah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun, bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Jadi takwa ini bisa mengantarkan seseorang menjadi orang yang bersyukur, ya.
Ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang yang beriman, apakah tidak cukup bagi Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit. 3.000 malaikat. Bisalah sati alafim minal malaikati munzalin. Telungnya. Malaikat satu saja kalau menampilkan bentuk aslinya itu sayape mayungi sak donya itu. Nah, ini 3.000 malaikat. Berarti dapat diambil pemahaman para jamaah takwa itu apa? Mengantarkan orang menjadi orang yang bersyukur. Yang kedua apa? Dengan takwa itu akan memancing datangnya pertolongan Allah. Jadi dalam hidup kita ini sebenarnya nggak ada rasa khawatir. Gitu. Nanti nggak bisa gimana gitu. Terus anaknya telu papat wis cukup ora gajine, wah itu nggak usah khawatir. Karena dengan takwa itu pasti pertolongan Allah datang. Ya, katanya kalau orang menikah, perempuan tuh hamil masih di bawah umur ya, itu kualitas sel telurnya ya, itu katanya nggak bagus gitu. Ya, ada orang yang umur 16 tahun, 17 tahun menikah dan hamil, sekarang anaknya di UNS, ya, beasiswa terus gitu. Pinter gitu. Ya, itu kalau Allah memberikan pertolongan seperti itu. Ya, bapaknya ya buruh kasaran, ya, tapi sergap ngaji, gitu. Ya, diberi pertolongan Allah itu bisa nyekolahkan anaknya, ya, beasiswa terus. Ya, ini pertolongan Allah. Ya cukup jika kamu bersabar dan bertakwa. In tasbiru wa tataku, jika engkau sabar bertakwa, ya. Ketika mereka datang menyerangmu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu bi khamsati alafim malaikah, itu ditambahi meneh itu. Yang tadinya Allah memberikan pertolongan dengan 3.000 malaikat menjadi 5.000. Masya Allah. Nah, manusia itu kan nggak berdaya dengan satu malaikat. Nah, ini malah 5.000 malaikat. Berarti apa jamaah? Ya, dengan bertakwa akan menjadikan kita bersyukur. Ya. Dengan bertakwa akan mendatangkan pertolongan Allah. Ya. Ditambahi sabar, ya, dalam menerima musibah. Ya. Maka orang yang sabar itu akan diberi pahala tanpa batas. Orang yang sabar ternyata nikmat itu ditambah. Yang tadinya diberi bantuan 3.000 malaikat jadi 5.000. Maka mari kita menjadi orang yang sabar. Ya, insya Allah pertolongan Allah ditambah, nikmat Allah kepada kita ditambah terus. Itu ada kaitannya. Ayat ini berkaitan dengan perang Badar. Kita kembali ke sini. Malaikat memukul mereka atas perintah Allah, ya. Di saat roh mereka enggan keluar dari jasadnya, maka roh mereka dikeluarkan dengan paksa. Ya. Ini keterangan yang saya dapatkan di tafsir Ibnu Katsir. Jadi ruhnya orang kafir itu ternyata arek copot dari jasadnya itu wegah-wegahan. Barangkali memang sudah paham roh keluar berpisah dengan jasad berarti masuk ke akhirat, ke alam barzah. Sedangkan dia nggak siap dengan amal soleh,
maka sudah membayangkan siksaan malaikat itu. Mau rasa-rasen. Kemudian dipaksa oleh malaikat. Jadi ketika mendatangi orang kafir ada 3 hal yang dilakukan. Yang pertama memukul wajahnya, yang kedua seluruh bagian belakangnya, dan yang ketiga memberikan celaan. Apa celaannya? Wadzuqu adzabal khariq, rasakno ya. Rasakno siksaane Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mencela malaikat. Di dunia ini saja ketika ada itu ya, orang naik motor karo dolanan HP gitu. Jatuh nyemplung ning sawah gitu. Kuwi sing nonton ora gelem nulungi gitu. Kalau saya itu ya ora tega mesti tak tulung, tapi teman saya itu ora ditulungi. Malah dia ngomongi kapokmu kapan gitu. Motoran kok taruh anan gitu. Ora gelem nulungi, dicela malan kapokmu kapan rasakno gitu. Itu ning donya kaya ngono wis ra penak. Dibuli gitu. Nah ini malaikat ini yang membuli ini. Wis kapok gitu. Rasakno dikek umur 70 tahun, 80 tahun ora gelem ngaji, ora gelem salat, ora gelem siam Ramadan. Gitu. Diseru kepada tauhid melengos, rasakno. Ya, itu kata malaikat. Nah, ini sesuatu yang tidak mengenakan sekali. Dalam hadis riwayat Ahmad ya, sahih dalam Al-Musnad nomor sekian, Al-Bara' menceritakan jika malaikat mendatangi orang kafir pada saat sakaratul maut, ya, ia datang dengan rupa yang mengerikan. Yes, agak nonton rupanya malaikat ora jenak gitu. Malaikat yang mendatangi orang yang beriman dengan rupa yang berseri-seri, ya, senyum gitu. Dudut rohnya ya pelan-pelan itu, yang lembut gitu. Ini enggak kalau dengan orang kafir, baru datang aja udah rupanya sangar malaikat ini. Maka wallahu alam ini kan ada orang yang orang tuanya sakit nggak mati-mati tapi tulung-tulung wae itu. Katanya orang itu cerita ditekani wong gede dhuwur wireng gitu. Angger teka guru ngantemi gitu. Ya mukuli ya itu. Sambil berkata, keluarlah engkau hai jiwa yang busuk. Wis teka medeni dengan kata-kata yang kasar, metuwa jiwa sing bosok gitu. Astagfirullah wa atubu. Dibusuk-busukkan. Keluarlah untuk menuju siksaan angin yang panas, air yang mendidih, ya, dan naungan asap yang tebal. Ya, kembali neng donya wis rasane awan panas itu di jalan raya itu panas itu. Ditambahi puleke asap bis truk, wah ora nyaman. Mongko luwih sisan, wah luwe panas, kena peluk truk ya toh. Wis ora nyaman, udarane panas gitu. Gitu. Ketoke nganggo mobil ning mobile ora ndek AC gitu. Dibuka kacane ya panas padha wae. Karena di luar udaranya panas. Nah, sedangkan ini di akhirat ya berlipat ganda, panasnya berlipat ganda. Asapnya berlipat ganda. Kemudian rohnya dipisahkan dari jasadnya dan malaikat melepaskan dari jasadnya seperti mengeluarkan besi dari kain wol yang basah. Tentunya otot dan uratnya akan keluar bersamanya. Jadi kain gambarannya kalau ada kain wol yang basah, kemudian ada besi dimasukkan situ,
besine ora rata ya, teng cerangap gitu ya, ditarik kan otomatis benangnya do bodol gitu. Ya, itulah analogi gambaran ketika roh orang kafir keluar gitu, dengan dipaksa tadi. Ya, ini kan apa itu sakitnya luar biasa. Sedangkan Rasulullah SAW orang yang mulia saja merasakan sakit ketika dicabut rohnya oleh malaikat gitu. Sehingga malaikat Jibril waktu itu melengos. Sehingga Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, kenapa engkau berpaling dariku?" Malaikat Jibril menjawab, "Siapa yang tega melihat kekasih Allah dicabut rohnya?" Gitu. Ya, jadi barangkali kalau kita hanya didatangi malaikat pencabut nyawa ya, Israel gitu. Tapi kalau Nabi itu ditemani, dibersamai oleh malaikat Jibril. Tapi malaikat Jibril sendiri nggak tega melihat Nabi sakaratul maut. Sehingga Nabi sampai ngendika, "Ya Allah, timpakan semuanya kepadaku ya Allah, timpakan semua kepada aku." Gitu. Jangan kepada umatku ya Allah. Gitu. Masya Allah, betapa cintanya Rasulullah SAW ini kepada kita para jamaah. Sampai sakitnya ketika sakaratul maut pun diminta ditimpakan kepada beliau, bukan kepada kita. Ya Allah, maka kita kalau enggak mencintai Rasulullah itu kebangetan. Ya, beliau sangat cintanya kepada kita. Itu ketika ada ayat Nabi Isa merayu Allah itu kan. Ada ayatnya itu, "Ya Allah, jika engkau seksa jika mereka engkau seksa ya Allah, mereka itu hambamu." Ya. Artinya apa? Ya Allah, aja disiksa, aja disiksa. Gitu. Arpo piye-piye dheweke iki ya hambamu ya Allah. Nah, itu. Maka ketika Rasulullah membaca ayat itu, ya, Allahumma ummati ummati, ya Allah umatku umatku, kelingan kita, gitu. Kelingan kita. Ya, kalau Rasulullah kan wis ora mikir tajwide gitu. Ya, iki kol-kolah apa ora, iki mendengung ora, ora menggalih Rasulullah sudah di atas angin apa isinya langsung masuk di hati beliau kalau membaca ayat Quran. Beda dengan kita aja, dan iki nggo piye tajwide panjang pendek gitu. Ya, fokusnya pecah-pecah kalau kita membaca. Nah, Rasulullah kalau membaca sudah paham langsung isinya, maknanya gitu. Sehingga ketika ada itu, setahu saya ada 2 ayat yang bermakna seperti itu. Yaitu yang maknanya, ya Allah, jika engkau seksa mereka, mereka itu juga hambamu. Nah, begitu. Jadi nyuwun ya Allah aja disiksa, ya Allah aja disiksa. Arep piye-piye dhek ya hambamu. Memang banyak khilaf, teng nyuwun diparingi pangapura gitu. Ini saking memang apa itu siksaan di akhirat tuh ya, mengerikan sekali ya. Wallahu syadidul iqab. Allah itu amat keras siksanya. Dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan itu apa itu ashabun nari hum fiha khalidun ya. Kemudian inna adzabaha kana gharama gitu. Allahumma masrif anna adzab jahannam, ya Allah jauhkanlah aku, lindungilah aku dari keganasan neraka jahanam. Inna adzabaha kana gharama, ya, karena sesungguhnya azabnya itu sangat kekal gitu. Nah, ini termasuk sifat ibadur rahman para jamaah ya, untuk berdoa itu Rabbana srif anna adzab jahannam ya. Kemudian Rabbana bulana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya, itu diantara ciri ibadur rahman berdoa dua hal itu ya.
Sehari-hari itu kita harus berdoa itu ya. Itu sebagai ibadur rahman. Kita tutup pagi ini dengan surat Al-An'am ayat 93. Walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim wa ahriju anfusakum al yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqq wa kuntum an ayatih tastakbirun. Ini saya ambil tengahnya. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut. Alangkah ngerinya jika engkau bisa melihat ketika orang-orang zalim itu menghadapi sakaratul maut dengan penuh kesakitan. Sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab, dengan siksa yang menghinakan. Karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Nah, ini apa di antara sebab kedzaliman itu mengatakan sesuatu yang tidak benar. Ya, mengatakan sesuatu yang tidak benar. Seperti ayat itu, wa inna minhum lafariqan yalhuna bisinatim, gitu. Terusnya itu ya. Mereka itu mengatakan ini di dalam kitab ada, ini di dalam kitab ada, padahal di kitab ora enek. Jadi berdusta. Wa inna minhum lafariqan yalhuna bisinatim. Ngomongnya apa tuh? Iki kitab enek iki. Ternyata ora enek. Ya, itu. Sehingga ayat sebelumnya itu Syekh Sudais pernah membaca ayat sebelumnya itu sampai menangis. Di akhirat orang-orang zalim itu tidak akan dilihat Allah, tidak akan disucikan, dan bagi mereka azab yang pedih. Syekh Sudais ketika membaca ayat itu ngimami sambil menangis. Wallahu a'lam ya. Jadi di antara bentuk kedustaannya yaitu mengatakan sesuatu yang benar ya, tentang Allah. Kemudian apa? Menyombongkan diri. Wa kuntum an ayati tastakbirun. Tidak, yaitu kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Jadi apa itu zalim, kafir sama ya. Ya, ketika mati menghadapi apa itu kematian yang menyakitkan. Jadi kalau diputar-putar itu kan apa itu musyrik, kafir, dolim. Nah, kedoliman yang besar itu apa? Ya musyrik pada Allah. Jadi tiga ini apa, satu kesatuan ini antara apa itu kafir, dolim, musyrik. Dan tidak ada kedoliman yang lebih besar kecuali berbuat syirik kepada Allah. Saya kira sekian jamaah yang saya hormati, semoga mengingatkan kita sehingga terus berada di jalan yang lurus ya, manhaj salafus oleh yang lurus ya, supaya kita tidak kecemplung kepada kedzaliman, kekafiran, kemusyrikan, karena orang-orang itu nanti kalau mati itu matinya sangat susah, sakit ya, dan menghadapi kematian yang ngeri. Malaikat apa itu berkata kasar, ya, bertindak kasar. Ya. Maka ini semoga menjadi pengingat kita. Ojo ngantek. Gitu. Ketika ada bisikan hawa nafsu untuk ke arah zalim, ke arah syirik, ke arah kekafiran, kekufuran, kita segera ingat kematian. Jangan sampai matinya ngeri, ya itu.
Nah, dengan demikian kita istiqomah dalam ketauhidan ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala khilaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.